mengupayakan bantuan COVID untuk UMKM terdampak, menyalurkan sembako bagi masyarakat, ya, melaksanakan pembangunan di daerah kita dengan APBN, ya. Nah, itu hampir sudah Ibu lakukan. Dah mulai no. Sanak basuh balik jo yang terbesar ya tadi budak seringnya di Pot Bungo. Hari ko sanak yang berada di rumah tokoh Minang perempuan yang luar biasa, ada Bu Nevi Irwan Prayitno. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sanak malam ko hari ko yang akan bincang-bincang jo Ibu karena terkait dengan tugas beliau sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat yang kini beliau duduk sebagai anggota DPR RI. Betul ya Bu ya? Iya. Ibu berarti lah baru satu periode. Iya, insya Allah. Satu periode, kemudian kini di Komisi Bara Bu? Di Komisi 6. Komisi 6 tuh mengasih Bu? Iya, Komisi 6 itu membidangi industri, ekonomi, perdagangan, ya, UMKM gitu ya, investasi. Ya. Jadi mitra kerja itu ialah Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Investasi, Kementerian BUMN, KPPU, BSN, ya, dan beberapa mitra kerja lainnya lagi. Bu, dengan keberadaan Ibu di Komisi 6, iya. Itu kan Ibu utusan dari Sumatera Barat. Iya, betul. Fraksinya PKS, Bu. Iya. Nah, dampaknya apa sih Bu bagi Sumatera Barat ketika keberadaan itu? Seberapa penting sih keberadaan Ibu di komisi itu, Bu? Jadi terkait dengan kita fungsi legislasi, ya, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama menyusun program, ya, legislasi nasional. Jadi menyusun undang-undang, ya. Lalu yang kedua menyusun dan membahas rancangan undang-undang, ya, RUU, ya. Terus yang ketiga menerima RUU, yang keempat membahas RUU, lalu menetapkan RUU bersama Presiden dan menyetujui dan tidak menyetujui, ya, RUU tersebut, ya. Jadi terkait dengan fungsi legislasi, ya, kita memiliki tugas yang wewenang, ya, membuat undang-undang, ya. Nah, terus nanti terkait dengan fungsi anggaran, ya, memberikan persetujuan tentang RUU APBN, ya, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN, ya, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan sebagainya, ya, dari anggaran, ya, APBN yang sudah kita susun, ya. Lalu yang keempat adalah memberikan persetujuan terhadap pemindah tangan aset negara dan sebagainya. Tugas pengawasan, jadi ada tugas legislasi, tugas anggaran, ya, dan pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan. Pokoknya mengawasi nih, gitu. Sehingga, ya, dengan adanya Ibu berada di Komisi 6, ya, maka apa yang sudah saya lakukan tentu pastinya adalah kita melakukan pembangunan, ya, di daerah Sumatera Barat, menyalurkan bantuan-bantuan, ya, memberikan fasilitas pendidikan, mengupayakan bantuan COVID untuk UMKM terdampak, menyalurkan sembako bagi masyarakat, ya, melaksanakan pembangunan di daerah kita dengan APBN, ya. Nah, itu hampir sudah Ibu lakukan. Dan itu sudah dilakukan dan tentunya itu tidak mudah Ibu, ya? Oh, nggak mudah, ya. Karena Barek tidak sibuk jadi anggota DPR, ya, gitu. Karena yang dipikirkan kan tidak hanya rakyat, tapi kan kalau kita mikirin tuh rakyat tuh dari mulai dia belum nikah, terus dia nikah, ya. Udah nikah dia punya anak, udah nikah dia ini rumah kontrakan dulu, ya, dia belum punya rumah kan, udah punya rumah kontrakan, punya anak, punya anak terus anaknya mau nikah lagi. Jadi karena kita wakil rakyat, kita selain kita mikirin pembangunan di daerah kita juga mikirin rakyatnya, gitu. Betul. Nah, jadi tidak mudah untuk menjadi wakil rakyat. Sekarang kuota untuk perempuan di dunia politik di DPR itu 30%. Ya. Sumbar kini berapa persen? Dari 14 anggota dewan di Sumbar DPR RI 4 perempuan. 4 perempuan. Iya, alhamdulillah Ibu Nevi masuk sini. Masuk, ya, betul. Nah, Ibu kan dikenal sebagai ibu keluarga yang religius, peduli UMKM dan petani, gitu kan? Iya. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih perempuan Minang meningkatkan kualitas diri mereka untuk mencapai situ? Ketika mereka sibuk bekerja, mereka harus peduli dengan keluarga, itu kan tidak mudah, gitu kan? Nah, Ibu salah satu contoh mungkin kini bisa
membuktikan bahwa di balik kesibukan ibu, beribadah ibu juga jalan, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga jalan. Itu mungkin apa sih yang harus dilakukan perempuan Minang? Mungkin bisa aja tips ke perempuan-perempuan Minang. Iya, betul. Untuk Minangkabau nih dengan filosofi Bunda Kandung Limpapeh Rumanan Gadang, akhirnya memberikan spirit ya buat kita kaum perempuan di Minang ini untuk ngurusin apa namanya itu ya, keluarga besarnya Tapi ternyata tidak hanya keluarga besar diurus, ternyata masyarakatnya. Masyarakat juga itu diurus. kan kadang jadi filosofi tersendiri ya untuk perempuan Minang. Nah, akhirnya kita melihat bahwa memang di dalam di Sumatera Barat ini perempuan juga punya peran ya untuk bersama dengan masyarakat ya, dan apalagi kalau kita lihat di sini falsafah kita di Minangkabau ada adat Besandi Sara Besandi kita Boloh, ini harus kembali dihidupkan ya. Nah, terus juga dengan adanya Tiga Tuku Sajarangan khusus Paran ini Mama, kita pokoknya budaya ini kita harus hidupkan ya. Ya, perempuan ini dengan filosofi tersebut ya beririsan dengan filosofi yang lain ya, beririsan ya. Jadi kalau kita bicara masalah gender ya untuk perempuan Sumatera Barat itu udah lama sudah sejajar ya. Nah, istilahnya memang di situ ada nini mama, di situ ada perempuan. Jadi perempuan itu di Minangkabau itu berjalan sesuai dengan ranahnya dia ya. Tapi begitu dia masuk ke dalam dunia politik, maka muncul itu namanya Rasuna Said ya, apa namanya Siti Manggopo, apalagi namanya yang muncul ya, perempuan tokoh Minang itu ya. Perempuan-perempuan Minang, Rohana Kudus ya. Nah, jadi dia berjuang ya untuk perempuan di dunia pendidikan, di dunia apa namanya jurnalis ya. Rohana Kudus kan terkenal ya dengan tulisan-tulisannya. Nah, itu ya, jadi filosofi Budakan Limpapeh Rumanan Gadang justru memberikan posisi yang manis ya perempuan di masyarakat. Bu, susah enggak sih terkait ini posisi Bu sebagai anggota DPR RI, tentu punya tugas-tugas yang berat tuh. Balian tadi kan karena harus ngatur keluarga, sibuk dengan kesibukan. Susah enggak Ibu ngatur hal kayak gitu? Ini harus manajemen waktunya bagus ya, harus sehat jasmani ya, dan terus juga harus apa namanya tuh ya, mungkin sampai kepada lebih banyak kerja pada tidur ya. Kalau perlu tidur hanya 4 jam. Wes, kalau kini Ibu berapa jam Bu tidur Bu? Mungkin 4 jam kali. Tadi pagi saya bangun jam 3 ya, udah keliling, nanti habis kita wawancara ada tamu lagi, saya baru tidur ke jam 10, jam 11 saya balas WA yang belum sempat saya balas ya, jam 12 baru tidur, besok jam 4 bangun lagi. Setidaknya itu menunjukkan itu bentuk pengabdian pada masyarakat. Iya, betul. Selama kita sehat jasmani ya, dan kita harus enjoy menjadi wakil rakyat ini ya, nanti jangan stres sendiri. Sebetulnya Ibu tadi Bu cerita bahwa Ibu punya bidang memikirkan tentang UMKM, koperasi, kemudian kelompok tani, majelis taklim, seperti itu kan Bu. Dan itu tentunya butuh SDM yang bagus. Ya, benar. Nah, ketika SDM itu tidak bagus, itu juga akan sia-sia barana perjuangan Ibu. Itu bawa meningkatkan SDM masyarakat Sumatera Barat nih. Mana Ibu? Ya, memang kita untuk mengubah kehidupan kita ini, memang kita harus dari mengubah nasib suatu kaum. Kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Ya, ini sudah sunatullah. Jadi kalau kita ingin mengubah suatu kaum, dari dianya tuh ingin ada perubahan. Nah, tugas kita edukasi kepada masyarakat bagaimana demokrasi hidup, ya, bagaimana ekonomi di sini bertumbuh, bagaimana anak-anak kita sekolah semua, bagaimana adanya pergerakan ekonomi. Dari kitanya itu punya ingin adanya perubahan, ada bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu ingin berubah. Nah, ini tugas kita sebagai wakil rakyat, edukasi ya kepada masyarakat ya, perubahan yang lebih baik semuanya. Misalkan dia tadi sekolahnya hanya tamat SMP, gimana tamat SMA. Misalkan tadi dia pendapatannya mungkin sebagai seorang pelaku usaha mungkin setahunnya mungkin 50 juta. Nah, kita dorong dia menjadi 100 juta setahun. Lama-lama 200 juta setahun, lama-lama 300 juta setahun, meningkat perubahan. Itu kita harus buat sesuai dengan branding yang kita buat
ya sebagai wakil rakyat, ibu keluarga religius, peduli pada petani dan kelompok UMKM, tingkatkan sumber daya manusia. Ini PR besar, ya siapapun pemerintahnya, namanya SDM berkualitas kita harus munculkan. Menurut Ibu, pandang Ibu ini kualitas SDM awak tuh lah mulai bagus atau apa? Sebenarnya udah bagus ya, karena kan istilahnya apa namanya itu ya, pendidikan kita sudah lebih baik ya, jadi sudah banyak anak-anak kita yang tamat sekolahnya tidak hanya tamat SMA, bahkan tamat kuliah. Ya. Bu, sebelum lanjut ke pertanyaan yang mungkin agak serius, ya, betul. Ada tanya ke Ibu, sejak dulu sih Ibu tertarik dalam dunia politik? Oh iya, sebenarnya Ibu mungkin secara tidak langsung mungkin melihat karena Pak Irom Prayitno menjadi politikus ya sejak tahun 99 ya, namanya kita satu kamar tidur, satu tempat tidur itu banyak ceritanya cerita, ya, tidak lepas dari politik lepas pasti dari politik pasti ya, ya tentu Ibu mendampingi Bapak sebagai politikus yang baik, menjadi pendengar ya, mungkin juga memberikan apa namanya apa ya, bukan jalan keluar tapi mungkin saran atau apa gitu ya, tapi itu kan konsekuensi sebagai istri seorang politikus. Betul Bapak lanjut menjadi gubernur lebih ini lagi kan, lebih berat lagi ya, perjuangan lebih intens, 10 tahun jadi gubernur, dan akhirnya ternyata itu membentuk secara tidak langsung membentuk apa namanya ya, kan kita kan menjadi politik itu kan jadi orang yang melayani rakyat ya, menjadi politik itu. Betul. Nah jadi membentuk secara tidak langsung ya jati diri Ibu. Tapi sebenarnya akhirannya Ibu lihat nyata ya, ada modal besar yang Ibu miliki ya ketika Ibu masuk dalam dunia politik adalah Ibu sebagai seorang aktivis. Jadi Ibu udah jadi aktivis sejak SMP. Oh, dari SMP ya, Bu, SMP. Dan itu Ibu juga melihat orang tua Ibu juga aktivis ya. Jadi maka Ibu sejak SMP udah aktif, SMA juga aktif, mau aktif di mana aja. Ya, bahkan waktu di SD itu Ibu apa namanya, ada les renang, les tari ya, les main piano. Jadi emang udah di SD itu udah aktif gitu, nggak bisa diem gitu. Jadi Ibu ingat, oh ternyata sini modal besar Ibu sebetulnya itu ya, karena Ibu seorang aktivis. Nah, terus diasah dengan Bapak menjadi apa politikus ya, dan terus menjadi gubernur. Udah 2 periode Ibu melanjutkan perjuangan yang sudah Bapak mulai ya di Sumbar, Ibu lanjutkan menjadi wakil di pusat. Di pusat. Nah, mungkin tidak banyak di sana mengetahui, taunya Ibu Nevi Irom Prayitno, beliau ada istri gubernur dan kini anggota DPR RI gitu lah Bu. Bu, sebetulnya asli kampung Ibu di mana sih? Indah Rungko ya. Oh, Indah Rungko. Indah Rungko ya Bu ya. Suku apa Bu? Suku Sepanjang. Sepanjang. Iya. Nah, mungkin tahu tentang Bu Nevi. Nah, di antara anak-anak ada yang tertarik untuk terjun di dunia politik Bu? Dari 10 nih yang nomor 6 tuh tertarik. Tertarik ya. Dan memang ternyata karakternya sama dengan Ibu ya, sama Bapak ya, sama orang tuh cepat akrab gitu ya karakternya. Jadi satu modal kita untuk menjadi terjun dunia politik itu harus modal kuatnya di kita gitu ya, di SDM kita sebagai potensi ya gitu. Tapi kalau kita nggak punya masuk dunia politik kita pendiam ya, nggak mau ngomong sama orang gitu ya. Padahal itu paling penting. Itu paling penting ya. Modalnya wawasan, ya kan, pengetahuan. Wawasan, harus banyak ngomong. Kalau perlu kita ngomong 10, yang di situ ngomong 1. Nah, kalau perlu ya gitu. Jadi kita banyak ngomong lah ya ke masyarakat. Nah, Ibu pernah menjadi istri gubernur 2 periode, kemudian kini anggota DPR RI. Betul. Perbedaan apa yang terjadi kini? Tentu ada perbedaan ya, karena kalau waktu istri gubernur kan Ibu bertemu dengan kaum perempuan ya. Tapi kalau sekarang jadi DPR semua lapisan Ibu ketemu. Tadi Ibu hari ini ketemu sama pengurus masjidnya semuanya laki, ketemu sama orang lomba sepak takraw semuanya laki, ketemu sama pelaku UMKM perempuan ya hari ini. Jadi sekarang semua segmen Ibu masuk, karena memang begitu menjadi wakil rakyat kita mewakili semua segmen ya yang ada di daerah pemilihan kita. Nah, Ibu sekali baras sih balik ke Padang. Sekarang tiap minggu ya. Tiap minggu. Iya, karena memang banyak agenda yang Ibu lakukan. Ya, alhamdulillah tiap minggu ada pelatihan. Yang selain pelatihan juga ada serah terima bantuan. Seberapa penting sih Bu anggota DPR RI itu harus turun langsung ke masyarakat Bu? Semakin dia sering turun makin bagus ya. Karena anggota DPR inilah yang mengedukasi ya masyarakat untuk menjadi pintar. Nah, hanya ya. Di rumah saja nak Bu. Ibu udah tahu. Semakin dia turun lebih bagus, lebih baik ya. Karena begitu dia menjadi anggota DPR itu orang hebat ya. Nah, yang mengedukasi masyarakat ya orang hebat inilah.
Nah, 2024 lah dake kau nak Bu. Iya. Nah, planning Ibu ke depan? Iya, masih mungkin kalau masih diamanahkan menjadi anggota DPR, menjadi caleg lagi tahun 2024 DPR ya. RI, Ibu. Di Dapil Sumbar Kalau 2. dulu tuh Ibu dapil Sumbar 2 memang. Sumbar 2 Ibu. Ya. Sumbar 2 tuh wilayahnya Pariaman, Padang Pariaman, Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, 50 kota, Pasaman Barat, Laweh Nagari ya. Laweh ya Bu ya. Laweh Dan Nagari. itulah Bu jalani sering. Udah, berarti alhamdulillah, alhamdulillah. Udah ke pelosok-pelosok lah Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Jadi setidaknya. kalau udah Ibu hitung sejak Ibu jadi anggota DPR mungkin ada kali ya 500 titik lebih ya yang sudah Ibu kunjungi. Iya. Nggak panik tuh Bu. Panik, tapi mungkin tadi ya karena kita aktivis ya, karena kita juga punya suami yang dulu melayani rakyat, kita senang ya, bahagia. Bu, nggak minat jadi gubernur Bu? Gubernur Ya Sumbar kayaknya Bu? kita belum pikirkan ya sampai ke sana ya. Karena kan ya perempuan Minang dikenal dengan bundu kandonya. Kenapa Ibu Nevi tidak mencoba untuk menjadi bundu kando Sumatera Barat di 2024? Iya, betul. Iya, belum terpikir sampai ke sana. Belum terpikir. Ya. Masih betah sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat, ya. Nah, cerita sedikit Bu, kisah mungkin dari balik pertanyaan-pertanyaan, pengen tahu banyak tentang Mbak Asih perjalanan Ibu dengan Bapak sampai seperti Iko. Oh iya. Kecil orang tidak mudah. Oh iya. Seorang Ibu jawab Pak untuk merintis semua Iko sampai jadi seperti itu ini. Oh, tidak mudah. Ini kan tidak semudah kita membalikkan tangan. Iya. Ini semua berproses ya. Bahkan kemarin Ibu ditanya sama salah satu pewawancara dalam acara podcast juga. Dari sekian perjalanan hidup Ibu ini yang paling berkesan Ibu ya, apa namanya buat Ibu itu apa nih? Ibu jawab ya. Ibu waktu Bapak menjadi caleg anggota DPR RI, Bapak masih belajar di Malaysia dengan 7 anak, Ibu ditinggal di Malaysia. Bapak kampanye di Indonesia. Ya, Ibu ditinggal di Malaysia. Nah, pada saat itu anak Ibu sakit ya, dan terus untuk Ibu itu sangat berkesan sekali dengan 7 anak ya di negeri orang. Surang. Ya, surang anak sakit lagi. Gitu kan? Tentu sangat berkesan, dan alhamdulillah dari kesan yang pahit itu membuahkan hasil ya. Bapak jadi politikus 3 periode di DPR RI, terus Bapak jadi gubernur, dan sekarang Ibu melanjutkan perjuangan Ibu untuk melayani rakyat menjadi wakil rakyat ya di Dapil Sumbar 2. Ibu perkenalan Ibu dengan Bapak tambara sih? Oh iya, Ibu itu sama-sama kuliah. Oh, sama kuliah? Iya, Bapak di psikologi UI, Ibu di kimia ya, kimia UI. Kimia UI. Ketemunya di musola. Ketemu di musola? Iya. Kalau dulu kan orang nggak ada medsos ya, jadi kalau ada acara, ada pertemuan, ya nanti ketemu kita. Ketemu dalam pengajian. Apa sih yang membuat seorang Ibu Nevi Irwan Prayitno jatuh cinta pada Pak Irwan? Oh iya, dulu kami nggak pacaran ya, nggak pacaran. Ya nggak pacaran. Tapi waktu itu memang kita istilahnya kan ada mak comblang ya. Iya, comblang. Ya. Tapi mungkin yang sangat berkesan sama Ibu ya, Ibu ya tentu kan istiqoroh ya, ya. Terus mengatakan iya istiqoroh, langsung lah Bapak menemui orang tua Ibu ya, almarhum orang tua Ibu Papa ya. Nah di situ yang Ibu sangat apresiasi ke Papa Ibu, orang tua Ibu mengizinkan Ibu menikah di usia muda, ya masih kuliah. Ibu usia berapa? Ya, masih 20. Bapak 22. Ya. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu almarhum melihat potensi Bapak besar menjadi orang besar. Nanti katanya nih Bapak ini udah meramalkan ya. Sudah diramal, sudah diprediksi beliau Ibu ya. Angin diterima ya lamaran Pak Irwan dengan Ibu diterima ya. Karena Bapak Ibu tuh aktivis. Ya, sampai saking aktivisnya Bapak Ibu itu sampai beliau meninggal masih menjadi ketua organisasi. Ya, dan bahkan Muhammad Natsir tahu pahlawan nasional kita, udah pahlawan nasional ya, udah ya. Itu sudah duduk di rumah Ibu. Duduk di situ silaturahim dengan orang tua Ibu. Muhammad Natsir, Ibu ingat betul itu Ibu SD kalau salah. Karena pengalaman Papa yang mungkin bergaul dengan orang-orang. Nah, setidaknya ya bisa menilai. dari situ kan Bapak punya kapasitas melihat Pak Irwan ini ke depan akan menjadi orang besar ya, sehingga Pak Irwan, saya juga kaget ya diterima ya sama Bapak Ibu. Nggak dilarang ya, diterima. Oke. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bu, ada yang dake Ibu sebelum basuh Japan? Oh ya pastilah, tapi kan waktu itu kan kita nggak ini ya, waktu kan Ibu masih muda sekali kan 20 tahun ya, nggak respon ya, ya kan Ibu ingin selesai kuliah segala macam, kuliahnya di UI.
Tapi ketika Pak Irwan yang maju, Ibu respon, itu namanya jodoh kali ya. Jadi terus menghadap ke orang tua Ibu, Bapak Ibu langsung diterima. Di situ Ibu kaget. Ya, berarti Bapak Ibu tepat yang melihat. Tapi itulah jodoh ya, Bu. Itu jodoh. Kalau udah terjadi jodoh. Iya. Nah, Bu, harapan mungkin untuk perempuan-perempuan di Minangkabau. Oh iya, benar. Kira-kira apa yang Iya, jadi saya itu kan dibesarkan dan lahir di Jakarta ya. Mungkin sampai sekarang pun walaupun udah 10 tahun jadi Ibu Gubernur, bahasa Minang masih patah-patah begitu ya. Nggak ada, Bu. Tapi mulai mengarati orang Minang mengecek ya. Jadi filosofi perempuan Minang itu luar biasa ya, Ibu pelajari ya. Banyak orang-orang hebat perempuan Minang itu sejak zaman Belanda sampai sekarang, banyak orang hebat. Jadi sekarang terbukti dong. Iya. 14 perempuan, kan keren sudah tuh. mewakili sekian, Bu. Belum ada sejarahnya, Ibu. Ya? Belum ada. Baru Sejarahnya, kali ini ya. perwakilan dari Itu kan Sumatera terbukti. Barat yang Iya. ya. Iya, dari situ aja kita bisa membaca. Ya, ternyata Bondo Kandung punya energi yang kuat karena dengan filosofi tadi. Bondo Kandung Limpape rumah nangga. Dia udah terbiasa. Seperti Ibu ingat ya, jadi Ibu anak pertama perempuan, punya adik 6. Ibu ini udah terbiasa ngurusin adik 6 orang nih dari sejak kecil. Karena diajar sama budaya kita itu. Iya, sama budaya. Sama juga Ibu ngajarin anak Ibu. Punya anak Ibu 10. Tapi yang anak perempuan Ibu suruh ngurusin adik-adiknya di bawah. Ya, jadi filosofi ini sangat menginternalisasi gitu. Ya, Bondo Kandung Limpape rumah nanggadang. Ya, Ibu ingat betul ya bagaimana nenek Ibu, bagaimana mama Ibu ya. Perannya di dalam keluarga gitu, keluarga besar ya, bukan keluarga kecil ya gitu. Nah, di situ menginternalisasi ya apa yang disebut dengan Bondo Kandung Limpape rumah nanggadang. Nah, inilah yang membuat energi tersendiri buat perempuan Minang terbukti sekarang dari 4 perempuan anggota dewan. Ya, dan setidaknya itu bisa menjadi contoh memotivasi perempuan-perempuan Minang lain ya. Iya. Tingkatkan, berarti kan setidaknya perempuan Minang itu harus meningkatkan kapasitasnya. Alhamdulillah misalnya keberhasilan yang 4 ini jadi motivasi mereka yang di Minang sekarang ya. Udah bermunculan ya perempuan-perempuan yang di bidang politik, di bidang pemerintahan ya, di bidang banyak yang hebat. Setidaknya ada kemajuan untuk Sumatera Barat. Untuk zaman Bapak tuh Sumbar itu kepala ada kadis perempuan itu kalau salah 10. Oh, 10? 9 atau 10 ya. Dari kepala dinas hampir 50-an. Jadi setidaknya Seperlimanya itu udah perempuan itu. Potensi perempuan sudah diperhitungkan sebenarnya di Sumatera Barat. Makanya kalau kata Bapak, kalau perempuan ini lebih rigid ya, jadi kepala dinas, lebih teliti. Lebih teliti, perempuan namanya kerjanya lebih detail. Oke, mungkin masih ada yang Bu sampaikan mungkin terakhir untuk masyarakat Sumatera Barat. Iya, kepada masyarakat Sumatera Barat ya, mari kita bersama-sama membangun ya Sumatera Barat dengan wakil rakyat ya. Di sini saya Ibu Haja Nevi Zuerina, wakil rakyat di pusat ya. Ayo kita sama membangun Sumatera Barat menjadi Sumatera Barat yang lebih baik, ya lebih maju, lebih madani ya dan sebagainya. Iya, makasih banyak Bu. Iya. Di sana mungkin tuh bincang-bincang singkat abo Ibu Nevi, mudah-mudahan Iku bisa menginspirasi perempuan-perempuan Minang, meningkatkan kualitas SDM perempuan Minang terutama, dan tentunya Sumatera Barat semakin maju Bu, semakin banyak perempuan Minang bisa duduk di anggota legislatif DPR RI, dan mari kita berdoa semakin banyak perempuan Minang dan beliau lah hadir sebagai perwakilan rakyat perempuan Minang di DPR RI, dan insya Allah 2024 akan balik mencalonkan diri. Amin. Rabbal alamin. Lalu di sana itu yang hadir di Siko, mau kasih banyak untuk Bu Nevi, jo keluarga lah memberikan waktu. Ambo tahu Ibu pasti sibuk, tapi sempat-sempatnya bagi bakat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Iya, lalu di sana, lalu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih